Selamat pagi, sidang jemaat sekalian. Selamat berhari Minggu, 15 Agustus 2021. Mari kita bersama-sama menikmati ibadah Minggu dan sakramen baptis pada pagi ini dengan tema mengecap yang pahit dan yang manis. Kita akan dilayani oleh gembala kita, Pendeta EDSS. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Shout to the Lord, nyanyi dan bersoraklah. Foto dan salam akan dipimpin oleh Pendeta EDSS. Kami persilakan Pak Edi.
sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 1. Jalan orang benar dan jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur di tengah ada pandemi. Gereja kita melakukan satu sakramen penting di dalam tata gereja kita, yaitu sakramen baptis. Hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi bagaimana dua saudara kita, untuk saudara Matthew dan Gerard, mereka mengikrarkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka akan dibaptis pada pagi hari ini. Dan memang terasa agak aneh, kita udah lama tidak ke gereja. Tadi mau nyanyi, kita juga ragu-ragu. Nanti kalau mau nyanyi aja, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah agak suaranya agak bising-bising, dimaklumi ya. Kita pengen nyanyi di sini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang belum sempat hadir ke gereja, tahan dulu ya. Kita pun juga tidak bermaksud ibadah di gereja. Semuanya kita atur khusus untuk baptisan ini. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Theodor pribadi yang memimpin ibadah dan sakramen baptis pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Theo. Sidang jemaat, mari kita menyimak warta jemaat yang akan dilayani oleh Saudari Irma Meliani. Silakan Saudari Irma Meliani. Selamat pagi semua, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Happy birthday kepada Saudari Elisa Senjamawarni, tanggal 16 Agustus 2021. Diakon Monika Kosasih, 16 Agustus 2021. Saudari Agustina Huta Barat, 17 Agustus 2021. Happy Wedding Anniversary, tanggal 20 Agustus 2021 pada Bapak dan Ibu Dani pribadi. Sakramen Baptis. Pada kebaktian hari ini, GKMI Pengharapan akan melayani sakramen baptis kepada Gerald P. Cahyono dan Matthew A.G. Hartono. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Selanjutnya, warta akan ditampilkan melalui video.
Selanjutnya, pengumuman akan disampaikan oleh Saudari Elisa Senjamawarni. Shalom Bapak Ibu, saya mewakili panitia pemilihan majelis akan menyampaikan pengumuman, yaitu sehubungan dengan berpulangnya almarhum Penatua Bambang Kencono dan permohonan dari Majelis GKMI Pengharapan untuk menambah personil, maka berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak pada pemilihan yang lalu dan kebersediaan dari calon majelis, maka terpilihlah Bapak Andre Kencana untuk mengisi posisi tersebut. Apabila tidak ada keberatan dari jemaat, maka Bapak Andre Kencana akan melayani sebagai Majelis GKMI Pengharapan periode 2020-2023. Setiap keberatan dan pesan yang ingin disampaikan dapat melalui Ibu Indriati, Ibu Lucy, dan Saudari Elisa Senjamawarni. Sekian warta dari Panitia Pemilihan Majelis. Saya serahkan kembali kepada Bapak Theo. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Hari ini kita akan dipimpin oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian dari PPR 2 nomor 355, Ajarku Berdoa. Kami persilakan Evangelis Yonatan Setiawan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan bersatu di dalam doa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan tak henti-hentinya. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan, kekuatan, dan sukacita, serta penghiburan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama sehati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk sakramen baptisan. Tuhan, kami percayakan semuanya dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tempat ini menjadi Tuhan, dan kami semuanya boleh memiliki hati untuk mengasihi dan juga untuk siap untuk diajar. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami percayakan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk calon baptisan, kami menyerahkan untuk Saudara Gerard dan Saudara Matthew ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau sendiri yang boleh tetapkan langkah hati dan iman saudara kami ini. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan menjadi saksi untuk boleh semakin setia, semakin mengasihi, dan boleh menjadi garam dan terang bagi sekeliling, dan boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami boleh berdoa ya Tuhan untuk setiap persembahan yang kami akan berikan. Kiranya Engkau boleh menguduskan persembahan ini dan boleh menjadi pelebaran kerajaan tangan Tuhan. Bapa di surga, kami teringat juga untuk jemaat-jemaat kami dan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang lanjut usia, jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yohana Suraji, kami berdoa untuk Ibu Toya, dan kami berdoa untuk Ibu Enita, dan kami berdoa untuk Ibu Manurung yang dirawat di rumah sakit. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Papa dari Bapak Handi Cahyono yang dirawat di rumah sakit dan akan dilakukan tindakan operasi. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami dengan kelemah tubuh mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kuat dari tangan Tuhan menyertai dan menopang mereka, memberikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa untuk dokter, kami berdoa untuk setiap obat yang diminum dan keluarga yang menjaga dan merawat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai dan memberikan mereka kekuatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, anggota jemaat kami yang studi maupun yang bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, kekuatan dan kesehatan, baik dalam kehidupan iman, mereka tetap percaya dan tetap bertumbuh meskipun mereka jauh. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kondisi ekonomi setiap jemaat kami di masa pandemik, di masa PPKM ini. Biarlah kasih karunia, biarlah senantiasa Tuhan mencurahkan berkat untuk setiap keluarga, setiap jemaat kami. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu saja. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk setiap program, setiap kegiatan di dalam pelayanan kami. Kami terkhusus berdoa untuk gereja dan sinode. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan pendewasaan GKMI cabang Sidoarjo Lampung dan GKMI Pengharapan cabang Kalimalang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan kantor sinode GKMI. Kami juga berdoa untuk persiapan sidang MPL 2 sinode GKMI. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap program ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati setiap program mereka, baik itu panitia, baik itu majelis maupun hamba Tuhan. Tuhan boleh siapkan mereka untuk semakin hari semakin boleh mengasihi dan juga untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh sertai dan pimpin setiap pemimpin kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap aparat keamanan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan fungsi tugasnya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kondisi keamanan, serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama dapat menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia dalam menjalin perdamaian dengan satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap negara yang terdampak virus corona dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi, dan juga untuk PPKM yang masih dilakukan saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong dalam setiap bangsa dan negara kami maupun dalam setiap pertumbuhan keadaan ekonomi. Bapa di surga, kami tak lupa berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona dengan pengobatan, dengan vaksin, dengan obat-obatan maupun yang lainnya. Kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter. Kami juga berdoa untuk tim medis kesehatan dan juga untuk rumah sakit. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan memberikan mereka kekuatan serta kesehatan. Dan kami percayakan juga untuk keluarga yang selalu mendukung. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati dan mendukung satu dengan yang lain. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk masyarakat Indonesia selama masa pandemi ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan hati mereka untuk akan menaati protokol yang ada dengan kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk dampak bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, dan beberapa wilayah dan serta penanganan terhadap korban. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan penghiburan untuk keluarga di dalam mereka selama mereka mengalami kesusahan ataupun bencana alam. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk setiap doa syafaat kami. Kami menyerahkan untuk setiap permohonan dan keinginan kami ke dalam tangan-Mu saja.
Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan bahwa Tuhan boleh mendengar setiap permohonan dan doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kita akan menutup bersama-sama di mana Tuhan sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Theo yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Saya persilahkan Pak Theo. Terima kasih Evangelis Yonatan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Mark David Christopher akan melayani kita dengan doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab. Mari kita sekarang mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Pimpin Aku Tuhan Hua dari PPR 1 nomor 176. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Di dalam air yang angkatlah ketakutan. Bila aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, hormat-Mu ku nyanyikan. Hormat-Mu ku nyanyikan. Kami persilakan Bapak Mark David Christopher. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami, jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dengan koneksi internet yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat
Alkitab untuk minggu ini, Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Terima kasih Pak Mark David Christopher yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini tentunya ada banyak alasan untuk kita bersuka cita. Salah satu alasan yang terbesar pada saat ini adalah karena ada dua saudara kita yang akan dibaptis. Firman Tuhan berkata ketika ada orang yang berdebat, malaikat Tuhan itu bersorak-sorak, surga itu gegap gempita. Karena ada orang yang percaya pada Tuhan. Tapi ini alasan yang kuat pada pagi hari ini kita beribadah. Kita bersama-sama bersuka cita. Seperti malaikat Tuhan. Surga gegap gempita. Surga bersuka cita. Karena ada orang yang mau percaya padanya. Biarlah sukacita ini ada bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar satu benar firman Tuhan, yaitu mengecap yang pahit dan yang manis. Firman Tuhan itu sudah disiapkan sebelum ada rencana baptisan. Jadi firman Tuhannya temanya sudah disiapkan, dan hari ini pas tiba pada mengecap yang pahit dan yang manis. Bulan Agustus, seperti saya sampaikan di minggu pertama bulan Agustus, kita akan belajar tentang kebersyukuran. Di dalam segala keadaan kita bisa bersyukur. Maka minggu pertama adalah anugerah kebersyukuran. Meskipun kita mengalami penurunan, bagaimana kita bersyukur. Kemarin minggu yang lalu Evangelis Nikolas juga berkhotbah bersyukur di tengah masalah. Bisa bukan? Dan hari ini kita belajar bersama-sama mengecap yang manis dan yang pahit. Saya punya satu teman, dia aktivitas normal terbatas. Maksudnya seperti ini, dia bisa berlari, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan apapun juga dengan tubuhnya. Terbatas, maksudnya seperti ini. Karena sedikit tulangnya di bagian punggung itu ketika dia terjatuh, kemudian dilakukan tindakan, tapi nggak bisa kembali normal. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang terbatas, dia merasakan sakit. Nah, celakanya adalah di punggung dia itu berkenaan dengan gerakan tangan. Jadi ketika dia menggerakkan tangan, ada gerakan-gerakan dia itu yang sakit. Bahkan dia merasakan sakitnya itu minta ampun. Jika dia melakukan seperti itu, gimana kamu mengatasi hal seperti ini? Jika kamu harus merasakan sakit, saya juga nggak tahu, sudah dioperasi tapi nggak bisa kembali normal. Tapi dalam perjuangan dia untuk terus bergerak dalam aktivitas sehari-hari, dia menemukan bagaimana seharusnya saya tetap menjalani ini. Meskipun ada kesakitan, tetapi saya bersuka cita karena Tuhan masih memampukan saya untuk terus bergerak di dalam aktivitas yang terbatas. Normal tetapi terbatas, dia katakan seperti itu. Saya belajar Bapak Ibu sekalian dari teman saya ini. Dia mengalami satu kesakitan, ada tulang yang aneh di bagian punggungnya berkenaan dengan tangannya. Tetapi kalau kita menyaksikan secara umum, bukankah kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Bahkan mungkin hari ini pun masih juga sakit. Tiap hari dia bisa merasakan tubuhnya kesakitan. Saya tahu bahwasannya, dan kita mengerti ketika orang terkena sakit kanker seperti itu. Betapa tiap hari tubuhnya itu mengalami sakit. Tetapi ada anugerah Tuhan yang terus melingkupinya. Ketika dia bisa memandang Tuhan, hidupnya tidak dikeluhkan dengan sakit yang terus-menerus, tetapi bisa melihat pada Tuhan. Dan inilah contoh kebersyukuran yang kita bisa mengerti bahwasanya di dalam keadaan yang pahit sekalipun, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat teks Mazmur 34 ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan di dalam kata pengantarnya adalah dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nanti ada keterangan di 1 Samuel 21 ayat 13-15. Kita di dalam pikiran kita, Daud itu seorang yang hebat. Dia mengalahkan berlaksa-laksa lebih daripada Saul. Dia lebih hebat daripada Saul. Tetapi ada waktunya Daud itu mengalami ketakutan besar.
Ketika dia dikejar dengan Saul, dia kejar oleh Saul, dan dia pada waktu kita lihat konteks 1 Samuel pasal 21, dia ada di Lakis. Dan ketika dia berhadapan dengan tentara daripada Saul, dia ketakutan. Aneh bukan? Seorang panglima perang, seorang yang hebat, ada rasa takut di dalamnya. Dan ketakutan itu membawa dia pada satu tindakan yang aneh menurut kita. Dia pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mengerti bahwasanya tidak ada manusia yang selalu mengatakan saya kuat selama-lamanya. Toh kita mengerti Daud yang mengalahkan begitu banyak musuh. Tidak ada yang meragukan. Toh masih ada ketakutan di dalam dirinya. Kalau dia sampai melakukan tindakan pura-pura gila, itu bukannya takut yang biasa. Takut yang sudah melebihi dirinya, ekspektasi dirinya, ketakutan yang luar biasa. Bagaimana menyelamatkan dirinya sampai pura-pura gila. Saya pernah takut, tapi saya tidak pernah pura-pura gila. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami takut, tapi mungkin nggak sampai pura-pura gila. Gitu ya. Mungkin beberapa yang kita lihat di berita-berita yang lucu-lucu gitu, meme gitu, ketika ditagih hutang tuh ketakutan gitu ya. Tapi paling lari, enggak pura-pura gila gitu ya. Tapi Daud pura-pura gila. Jadi menunjukkan ketakutan yang sangat yang seperti itulah yang terjadi dalam diri Daud. Dan di dalam ketakutan yang seperti itu, dia memberikan satu mazmur bagi kita dalam perlindungan Tuhan. L.A.M. dijudul seperti itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ketika ada dalam keadaan yang sukar, ketika dalam keadaan yang pahit, toh Daud tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyelamatkannya dan Tuhan membebaskannya daripada musuhnya. Maka kalau kembali kita baca Mazmur 34 ayat 9 bagian A khususnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Daud di dalam pernyataannya, ketika dia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Justru ketika dia ada dalam keadaan ketakutan dan pura-pura gila. Bukan ketika dia dilantik menjadi raja. Bukan ketika dia menang perang. Tidak. Tetapi ketika dia pura-pura gila dan dia merasakan betapa Tuhan itu baik kepada dirinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam keadaan kesulitan, seringkali kita segera lepaskan berlalu Tuhan. Iya, saya pun juga sama berdoa seperti itu. Tetapi sekarang kita melihat di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita belajar daripada Daud. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan. Sekali lagi dalam keadaan yang kesulitan. Kita mungkin punya selera makan yang berbeda. Saya ada makanan-makanan tertentu yang saya tidak bisa merasakan, tidak bisa ngomong itu, bahkan nggak bisa masuk ke tubuh saya seperti nolak gitu ya. Saya nggak bisa makan cumi-cumi karena ampun, saya kalau makan cumi-cumi saya bisa pusing gitu. Saya pernah sekali coba waktu itu pacaran sama Bu Rita, saya udah nggak suka tapi coba-coba karena Bu Rita suka cumi-cumi ya. Kita pergi makan cumi gitu, cuminya udah putih dan enak gitu. Saya makan ya waktu itu nggak cuma bau-bau amis saja, saya nggak kuat bau amis karena masih pacaran kan senang gitu ya. Jadi ayo makan bareng, makan cumi gitu. Nggak banyak, cuma 2 potong aja, pulang gitu, mau jalan pulang ke rumahnya Bu Rita mengantar, kepala saya pusing berat, sebelum sampai saya harus masuk ke satu klinik, terlalu berat pusing saya, maka sejak saat itu saya nggak berani makan. Saya sayang sama Bu Rita, tapi saya nggak mau makan cumi lagi ya gitu. Ya, karena itu seperti itu. Nah, kalau kita kecaplah dan lihatlah, buat saya gambaran kecaplah dan lihatlah makan cumi-cumi, berat buat saya gitu ya. Sangat berat buat saya makan cumi-cumi seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bisa merasakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bayangkan, kita ada dalam keadaan yang sulit,
dan kita tidak mampu melakukannya, tetapi kita bersama menghadapi firman ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita sudah terbiasa di zaman-zaman ini kita mendengar atau menyaksikan hidup yang hedon, hidup yang sukanya hidup mewah dan bersenang-senangan dirinya. Dan itu sesuatu yang tidak aneh di zaman kita seperti ini. Bahkan di zaman dulu pun hidup seperti itu biasa. Pamer ATM isinya berapa, pamer mobilnya, pamer rumahnya, itu sesuatu yang biasa. Dia bisa merasakan bagaimana yang ada di dalam dirinya, dia nikmati dengan sungguh-sungguh. Tapi sedikit sekali bukan? Ketika dia ada dalam keadaan sakit, ketika dia dalam keadaan yang susah, dia menunjukkan, ini loh saya lagi sakit dan saya bisa bersyukur. Jarang bukan? Hidup hedon yang diutamakan. Tetapi ketika dalam keadaan susah, ngumpet, tidak ada, malu, bahkan ketika dalam keadaan nggak punya malu. Tapi mari kita belajar seperti Daud tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sesuatu yang nggak mudah bagi kita semua. Mazmur ini, Mazmur 34 ini mengajak kita untuk mengalami Tuhan di dalam hidup itu. Alami sendiri kebaikan Tuhan dalam keadaan segala apapun, terutama justru ketika kita ada dalam keadaan yang tidak baik, ada dalam keadaan sukar. Di anugerah kebersyukuran seringkali dinyatakan oleh apa yang kita nikmati. Kita bersyukur kan, apa yang kita nikmati kita bersyukur. Yang baik kita bersyukur. Tapi bagaimana yang pahit? Yang manis kita bisa bersyukur. Yang pahit apakah kita bersyukur? Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Justru kedewasaan kebersyukuran kita akan justru berlimpah. Kita bisa menikmati apa yang dimaksud dengan yang pahit itu. Bukan hanya yang manis, tetapi yang pahit itu. Segala yang ada dalam diri kita saat ini, sadar tidak sadar, kita dituntun pada satu zona nyaman kita masing-masing. Ketika kita mau beranjak dari zona nyaman kita mau mundur, maksudnya berbalik sedikit. Sekarang misalnya kita menikmati, oh di rumah ada AC gitu. Coba kita matikan AC 3 hari gitu aja. Gak gampang bukan? Nah, ketika kita mau belajar mundur, ketika AC mati kita sengaja matikan, bisakah kita bersyukur? Justru tantangannya seperti itu. Apa yang kita nikmati, mampukah kita bersyukur? Ketika kita bersyukur dalam keadaan kita, bahkan kita mundur sekalipun, kita dalam keadaan yang sulit sekalipun, itu menunjukkan bagaimana kedewasaan kebersyukuran kita. Kalau boleh mengatakan dalam bahasa saya sendiri, kita dilarang mengeluh, kita dilarang untuk dalam bahasa Jawa sambat gitu ya, itu kata-kata orang Jawa itu sambat, itu mengeluh pada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini, keadaan yang sulit seperti ini, saya harus bersyukur pada Engkau. Situasi pandemi kapan berakhir kita nggak ngerti, bahkan mungkin kita akan hidup selamanya dengan pandemi ini, dengan virus ini. Bukan nanti juga semakin menurun, kita sudah bebas, kita sudah divaksin dan kita menjadi kebal semua, semoga itu hanya seperti sakit flu biasa gitu, perkiraan ke depan seperti itu. Nah, 1,5 tahun kita udah berjalan. Bukankah kalau kita sudah bisa melewati masa-masa sukar itu, kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengecap yang pahit dan yang manis sepanjang 1,5 tahun ini, khususnya di masa pandemi. Tapi bukan hanya pandemi saja yang membuat kita sulit. Ada banyak hal selain pandemi. Ketika kita dalam keadaan yang lainnya, baik itu pekerjaan efek daripada pandemi ataupun keluarga kita, bagaimana kedewasaan daripada kebersyukuran itu justru dinyatakan ketika kita bisa menikmati hal itu. Nah, ekspresi dari pemazmur itu sungguh bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur
1 ayat 2 itu Mazmur bergembira akan hukum Taurat. Tadi yang saya bacakan di awal. Ketika dia bersyukur atas hukum Taurat itu, dia merenungkan siang dan malam. Dia bersyukur atas Taurat itu. Nah, bagian yang kita baca tadi, kegembiraan akan Allah. Apakah kita bergembira akan Allah di dalam hidup kita? Kalau kita menjadi orang-orang percaya, tapi kita hanya dapat bersyukur hanya ketika keadaan baik, kita mungkin coba pikirkan dalam diri kita, apakah bedanya orang percaya dan nggak percaya? Kalau kita hanya bersyukur dalam keadaan yang baik, apakah kita hanya disebut orang percaya seperti itu? Bukankah orang yang lain juga sama? Tetapi dalam keadaan yang sukar, mampukah kita mengekspresikan kegembiraan bahwa kita memiliki Allah? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kegembiraan memiliki Allah dinyatakan oleh Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Betapa baiknya Tuhan itu. Menelan tanpa mengunyah. Kita tidak dapat mengecap makanan itu. Maksudnya seperti ini, ketika kita makan makanan, harusnya kita kecap dulu kan, baru kita masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itulah proses kehidupan kita. Ketika makanan itu enak, kita berusaha mengecapnya sekuat-kuatnya selama-lamanya, oke, nggak masalah. Tapi bagaimana ketika makanan itu pahit, nggak enak? Mampukah kita terus mengecapnya? Dan kita menikmati sebagai anugerah kebersyukuran pada Tuhan. Kedewasaan kebersyukuran yang Tuhan limpahkan bagi kita. Perlu kedewasaan spiritual dalam diri kita. Ketika kita bisa menikmati segala sesuatu dengan benar. Siapapun kita, pasti ada masa sukar. Siapapun kita, bisa saja ada dalam keadaan sukar. Bahkan, terkadang masa sukar itu yang tidak kita harapkan datang menyerang begitu tiba-tiba. Tapi bagaimana anugerah kebersyukuran itu dalam setiap kita? Kita bisa belajar dari rekan kita, misalnya untuk kakak Bu Priskila gitu ya. Hanya Pak Sugiarto, berapa bulan yang lalu, pabriknya kebakaran. Dan saya berkesempatan ketika kemarin saya ke Jepara, saya lihat pabriknya kebakaran, habis rata dengan tanah. Tanah yang bangunan yang begitu luas, habis semuanya. Ada kepahitan. Dan ini bangunan itu baru saja dibangun. Betul ya Bu Priskila ya? Baru saja dibangun, belum lama. Diisi barang-barang. Kalau saya nggak salah ingat ada 5 kontainer di sana. Barang begitu banyak. 15 kontainer. Itu barang ada di dalam gudang bangunan baru dan tiba-tiba kebakar. Mengerikan bukan? Apa dia membakar, apa sengaja membakar? Tidak. Tapi realitas itu terjadi. Tetapi dalam respon yang cepat oleh Pak Sugiarto, dia merespon bahwasanya semua itu berasal daripada Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk pemulihan demi pemulihan. Inilah contoh dan teladan yang dekat dengan kita. Ketika mengalami kepahitan hidup, kesukaran hidup, tetap melihat bahwasanya Tuhan itu baik. Mengecap yang pahit dan mengecap yang manis secara bersamaan. Itulah kedewasaan kita dalam bersama-sama belajar dari anugerah kebersyukuran ini. Jadi kalau boleh saya mengatakan kebersyukuran adalah kesanggupan untuk mengecap kehidupan. Kesanggupan untuk mengecap kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama mengecapnya. Bukan langsung menelannya. Tetapi mengecapnya. Kita menikmatinya. Kita mungkin nggak bisa, Tuhan cepat lepaskan. Enggak. Tapi pemulihan demi pemulihan. Itu pun juga kita kecap bersama-sama. Rasul Paulus, dia menulis, Tuhan kalau boleh,
singkirkan duri dalam daging. Artinya adalah di dalam kehidupannya itu banyak penafsiran, tetapi saya lebih setuju kepada sakit mata yang ada di dalam sakit mata pada diri Rasul Paulus. Dia mengabarkan Injil di mana-mana, tapi Tuhan izinkan sakit mata yang cukup parah sehingga dia mengatakan duri dalam daging. Duri dalam daging itu kan enggak enak ya. Kalau kita orang Jawa namanya susuben. Biasanya Indonesia apa namanya? Usuk gitu ya. Dalam kecil gitu ya. Itu enggak enak. Kalau itu duri dalam daging, sedikit pergerakan itu sakit sekali. Paulus mengatakan, hidup saya itu sakit sekaligusnya untuk mata. Tapi dia bisa menulis begitu banyak surat pada jemaat-jemaat dan memberkati. Duri dalam dagingnya dia nikmati tiap hari. Tetapi dia tetap tegak bersama dengan Tuhan. Bahkan dia mengatakan di dalam suratnya, bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Duri dalam daging terus menyakiti dirinya. Tetapi dia justru menyaksikan Allah itu begitu baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan yang lain. Ketergesaan adalah musuh penikmatan. Ketergesaan adalah musuh penikmatan. Kalau kita suka dengan makanan, kita kan makannya nggak cepet-cepet gitu kan. Makanya kita nikmati. Jadi kalau kita tergesa, wah makan enak kok cepet-cepet, sayang gitu kan. Jadi makannya ya kita nikmati aja, nggak perlu tergesa-gesa makan enak, tergesa-gesa. Kalau kita mau ke nikmati daging yang mahal, sekarang ada Wagyu, A5 dan segala macam. Maksudnya kita makannya cepet-cepet potong semua makan, enggak kan? Pelan-pelan gitu kan. Nah, ketergesaannya adalah musuh dari penikmatan. Jadi kalau kita menikmati, kecaplah dan lihatlah. Nggak perlu tergesa-gesa. Kita nikmati hidup kita. Meskipun itu terasa pahit di dalam hidup kita. Tapi percaya bahwasanya Allah itu baik. Betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tentu kita cukup aneh. Kita berkatakan kok keadaan yang sukar kok kita nggak perlu tergesa-gesa. Apa kita nggak minta pertolongan Tuhan? Ya kita tetap minta pertolongan Tuhan. Tetapi kita kan bukan Tuhan. Kita tuh manusia yang hanya meminta pada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu berlalu, ya berlalu. Tapi kalau belum berlalu, ya tetap kita nikmati. Nah, masa-masa sebelum Tuhan menyingkirkan ini semua, mari kita bersama-sama belajar. Tidak tergesa-gesa, justru mengecap dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Sukacita paling besar tidak dapat dicicipi tanpa mencicipi penderitaan. Saya bukan berteologi penderitaan, bukan. Saya orang Menoret, bukan teologi penderitaan. Tetapi kita sadar bahwasanya penderitaan itu ada. Tapi bagaimana kita belajar di dalam penderitaan, kesulitan yang ada. Kita mencicipinya, mengecapnya, merasakannya. Dan kita dapat mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukan hal ini, maka saya percaya kita semua sedang bersama-sama bertumbuh di dalam kedewasaan bersyukuran kita. Ramuan yang terasa pahit seringkali bermanfaat baik. Ya kalau kita mengenal jamu gitu ya. Jamu itu pahit biasanya. Yang manjur biasanya pahit. Kita tahu pahit, tapi untuk obat kita. Mungkin saja Tuhan memberikan jamu dalam hidup kita supaya kita lebih sehat. Mungkin Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang kurang baik ada dalam diri kita supaya kita itu sehat, supaya kita itu baik keadaannya. Maka kecaplah yang pahit itu supaya kita terus memandang Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Kalau kita tidak disehatkan, jangan-jangan kita hanya suka pada yang sesuatu yang manis, sesuatu yang mengenakkan diri kita. Bisa jadi kita kurang sehat.
kita merasakan hidup kita enak terus, bisa jadi kita lupa pada Tuhan. Maka kita perlu minum atau makan yang pahit itu, supaya hidup kita itu sehat. Matthew dan Gerard yang akan dibaptis. Baptisan tidak menjamin kalian hidup bebas dari kesulitan, dari penderitaan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya apapun yang terjadi dalam diri kalian setelah dibaptis nanti, semuanya bisa terjadi. Tapi kita bisa melihat, itu baik untuk kesehatan kalian. Tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita, tapi Dia memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Penderitaan dan masa sukar dapat datang bagaikan tamu tak diundang. Ketimbang menghindarinya, lebih baik menghadapinya dan bahkan merangkulnya. Perhatikan kalimat yang ada di slide ini. Penderitaan dan masa sukar dapat datang bagaikan tamu tak diundang. Ketimbang menghindarinya, lebih baik menghadapinya, bahkan merangkulnya. Nah, belum lama, saya mendapat kabar dari saudara saya, saudara di dalam iman gitu ya. Hari Senin kemarin, ini hampir 2 minggu ya, berarti ini hari ke-14, Senin. Jadi Senin hari ke-14 ini. Karena besok itu 2 minggu persis dari ke-15 gitu ya. Kami dapat kabar dia kecelakaan. Motornya dia suka karena dia nggak bisa jalan pelan, motornya kencang terus dan dia ada boncengan di daerah Jakarta Barat. Dan kemudian dia senggolan dengan motor yang lain, tapi motornya yang satunya nggak apa-apa, motor dia juga nggak terlalu parah, tetapi dia sangat parah. Ada 5 tulang patah, 4 di bagian depan, 1 di bagian belakang, dan kepala ada pengumpalan darah gitu ya, 10 cc. Dia kesakitan sekali. Kenapa ya kok bisa kecelakaan? Dan dia ngeluh sakit, seperti badannya lebih gede pada saya, dia tinggi tegak, tapi dia ngeluh sakit. Saya bayangin dia itu yang gede besar gitu aja kesakitan, apalagi saya gitu ya, sakit sekali karena dia kecelakaan. Kita nggak bisa nolak Tuhan. Sesuatu terjadi dalam diri kita, termasuk itu saudara rohani saya. Tetapi di saat yang seperti itu, bisakah kita mengecap yang pahit itu? Saya menunggu dia dan berhari-hari baru dia bisa dioperasi. Kurang lebih hampir seminggu baru dia bisa dioperasi karena harus cek itu seminggu persis ya. Dia harus baru bisa dioperasi. Dan bersyukur akhirnya yang penggumpalan darah itu bisa berkurang, artinya nggak perlu dibongkar kepalanya, dan operasi berlangsung. Dan yang menarik adalah ketika selesai operasi, dia udah sadar dan saya mencoba bertemu dengan dia. Satu kalimat diucapkan dia adalah, Pak Haji, sakit sekali gitu ya. Habis dioperasi pun bisa merasakan sakit, padahal masih ada obat bius, tapi dia merasakan, Pak Haji sakit sekali. Saya bisa mengatakan, bersyukur, kamu masih hidup. Kalau hitungan manusia kamu udah mati. Karena terlalu kencang dia berlari. Dan yang dibonceng pun dia mengatakan, kalau masih bisa hidup itu luar biasa. Jadi di dalam mengecap yang pahit pun, sekali lagi kita tidak bisa menolaknya. Tapi mari kita merangkulnya, hadapi. Toh kalau sudah kecelakaan, apa kita memundurkan waktu? Gak mungkin, bukan. Dan mari kita merangkulnya. Kita menikmatinya sebagai anugerah kebersyukuran. Di dalam anugerah kebersyukuran ini, mengecap yang manis dan yang pahit, kita bisa memandang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Jadi tidak ingin tergesa-gesa. Kenapa sih Tuhan harus disalib? Bukankah kalau memilih mati, penggal kepalanya jegrek sekali, selesai. Tidak rasakan apa-apa.
Itu lebih nikmat menurut saya. Tapi Tuhan memilih mati di kayu salib. Pagi dia ditangkap di Getsemane. Selanjutnya dia menghadapi sidang-sidang. Dia dicambuk, dia disiksa. Kalau boleh Tuhan, penggal kepala saya aja selesai. Gak perlu lama-lama Tuhan. Setelah itu dia naik ke kayu salib. Jadi paku. Ketika paku masuk ke tangannya, dua tangannya, ke kakinya, Tuhan Yesus tidak langsung meninggal. Dia masih tergantung di sana. Darah bercucuran. 3 jam dia tergantung. Baru dia mati. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Bukan cuma hidup orang Kristen itu bebas dari masalah. Tetapi ketika menghadapi yang pahit sekalipun, kita diajarkan oleh Tuhan kita. Hadapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kematian Yesus di kayu salib. Bukankah itu untuk kebaikan kita semua? Darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan mengecap yang pahit dan yang manis. Kita tidak mengecap yang pahit itu, kita tidak sampai mati di kayu salib. Tapi kita bisa merasakan, kita diberkati dengan Tuhan yang mengecap yang pahit. Kalau Tuhan Yesus tidak mengecap yang pahit, tidak ada kepastian keselamatan dalam diri kita. Tapi Tuhan memberikan teladan dalam dirinya. Dia mengecap yang pahit untuk kita bisa merasakan kemanisan itu. Kiranya kita belajar hari ini. Mari kita belajar mengecap yang pahit dan yang manis dalam segala keadaan kita. Dan kita boleh diliputi dengan kedewasaan, kebersyukuran di dalam setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan pada setiap kami ya Tuhan. Bahwasanya dalam keadaan apapun, kami boleh mengecap hidup kami. Mengecap kehidupan. Karena kami tahu ya Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan bagi kami. Kami belajar menikmatinya. Meskipun kami kadang tidak mengerti kenapa situasi yang sukar itu bisa datang tiba-tiba dan kami tidak dapat menolaknya. Tapi di dalam segala sesuatu, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Bisa jadi itu menjadi obat kehidupan bagi kami. Dan yang pasti, ketika kami mengecap yang pahit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan selalu menguatkan dan menopang kami. Di dalam keadaan kami yang mengecap yang pahit, izinkan kami ya Tuhan untuk terus berkarya, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan di depan dan juga oleh seluruh tim pelayan yang ada, dan kita sudah beritakan 2 kali hari Minggu, dan tidak ada yang keberatan dengan sakramen baptis ini, maka kita akan melakukan sakramen baptis sebentar lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di gereja hadir beberapa jemaat. Dan saya mengatakan ini hanya keluarga aja, keluarga. Kita tidak panggil jemaat karena kita terbatas. Dan sedikit pelayan yang lain yang termasuk majelis yang melayani, termasuk juga saya datang tempat ini gitu ya. Kalau saya nggak datang kan bingung juga gitu ya. Jadi ini sedikit sekali. Jadi jemaat yang tidak ke gereja dimaklumi ya, dimaklumi. Saksikan aja kita di live dan Bapak Ibu bisa menyaksikannya. Terima kasih untuk doa-doanya sehingga tiba waktunya untuk kita boleh menjadi saksi baptis sakramen baptis ini.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan calon baptisan kita. Ada 2 orang. Yang pertama adalah saya panggil Matthew Andika Gilroy Hartono. Silakan berdiri. Iya, inilah calon baptisan kita. Kemudian yang kedua, Saudara Gerard Peterson Cahyono. Iya, 2 orang ini tinggi besar semua ya. Yang saya kalah tinggi ya, mereka tinggi-tinggi semua gitu ya. Ya, kita bersyukur ada 2 orang yang menyerahkan dirinya dan mengaku percaya pada Tuhan. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 dan 20. Inilah yang menjadi dasar penerimaan sakramen baptis. Bagi saudara calon penerima sakramen baptis, hari ini adalah hari yang suci dan penuh sukacita. Karena saudara hendak menyatakan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita jemaat Tuhan, peristiwa ini merupakan kesempatan untuk memperbarui janji baptis yang telah kita nyatakan. Seperti yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2:38. "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Maka sakramen baptis adalah suatu tanda perjumpaan antara tindakan Allah dan tanggapan manusia. Sakramen baptis menunjukkan perbuatan Allah kepada kita, menjadikan mati terhadap dosa dan menjadikan hidup bagi Allah. Dalam sakramen baptis, kita juga memberi tanggapan kepada Allah dengan cara menyerahkan diri untuk hidup baru yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Sakramen baptis adalah tindakan personal sekaligus komunal. Baptis meneguhkan keputusan kita untuk meninggalkan hidup bagi diri kita sendiri, menuju kepada kehidupan bagi Tuhan dan sesama sebagai perwujudan tubuh Kristus, yakni gerejanya. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan mendengar janji dari calon baptisan. Saya akan bertanya kepada 2 saudara, nanti tolong dijawab dengan suara yang lantang dan kuat gitu ya. Saudara, kini ucapkanlah janji baptisan di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa melalui kematiannya dan memperbarui hidup melalui kebangkitannya? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Ya, kita mendengar ya, mereka menjawab, mereka percaya. Pertanyaan yang kedua dan terakhir. Apakah saudara berjanji untuk menjadikan hidup Yesus Kristus sebagai teladan demi perwujudan tubuh Kristus di tengah dunia dengan bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya berjanji. Iya, mereka sudah percaya dan berjanji. Malaikat Tuhan dan Tuhan menyaksikan dan kita semua menyaksikan. Terima kasih untuk janji daripada saudara calon baptisan. Sekarang nyatakanlah iman kalian dengan mengucapkan komitmen kemuridan. Silakan bersama-sama menyatakan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Oke. Ya. Yang kedua, silahkan kalian ikrarkan pengakuan iman rasuli. Silakan bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya, kita sudah mendengar dan menyaksikan untuk ikrar mereka, baik itu di dalam komitmen kemuridan dan juga untuk pengakuan iman rasuli. Selanjutnya kita akan mendengarkan janji jemaat yang akan diwakili oleh GI Dwi Tsunami, dan jemaat sekalian yang hadir di gereja bisa bangkit berdiri ya. Janji jemaat, pada hari ini kami menyatakan menerima Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono dan Gerard Peterson Cahyono yang akan menerima sakramen baptis pada saat ini. Kami berjanji mendukung kedua saudara dalam suka maupun duka untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Jakarta, 15 Agustus 2021, atas nama Jemaat GKMI Pengharapan Dwi Tsunami. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kalau baptisan tetap berdiri. Ya Tuhan, Sang air hidup, berkati dan sucikan air baptisan ini. Kami percaya ketika hamba-Mu membaptis dengan air, Engkau juga memberkati dan Engkau sendiri yang membaptis mereka berdua. Amin. Saya akan memanggil untuk pertama Saudara Matthew, Baptis bisa dampingi saya. Silakan berlutut. Saya baptisan. Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan, saya membaptis saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ialah keputusanmu memilih Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang engkau yakini dan engkau hidupi. Di keputusan yang tepat, keputusan yang besar dalam hidupmu. Ialah engkau hidup di dalam dan bersama dengan Kristus. Setia selamanya melayani Sang Raja. Diberkati dimanapun dan kapanpun. Silakan berdiri. Atas pembaptisan saudara, saya ucapkan selamat. Sekarang
Mulai sekarang saudara diterima sebagai saudara seiman dalam persekutuan jemaat Tuhan. Selamat ya. Oke, silakan coba kasih selamat buat Matthew. Nanti bisa lihat ke sana sebentar. Iya, ini dia. Sudah terbaptis ya. Silakan tulis sebentar ya. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu, kenceng nggak apa-apa. Ya, yang kedua silakan untuk Gerard bisa berlutut. Saudara Gerard Peterson Cahyono, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan, saya membaptis saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadilah penjala manusia. Engkau bukan menjadi penjala ikan lagi. Ialah imanmu seteguh batu karang. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Kristus dan rayakanlah hidupmu dalam Kristus. Bersemangat melayani, tak kenal henti, dan diberkati tanpa batas. Amin. Saudara segera berdiri. Atas pembaptisan saudara, saya ucapkan selamat. Mulai sekarang, saudara diterima sebagai saudara seiman dalam persekutuan jemaat Tuhan. Amat ya. Oke, silakan. Ya. Silakan menghadap sebentar. Lihat dulu, mau dipoto ya. Oke ya, tetap di sini. Nggak menghadap saya sekali lagi. Kedua. Baju sebelah kanan, gerak sebelah kiri. Kalian berdua berlutut di sini ya. Silakan berdiri. Kita akan melakukan doa penguatan dan berkat bagi kedua saudara kita. Allah Bapa di dalam surga, dan bersyukur atas peristiwa ini. Kiranya Engkau berkenan memurnikan hati dan memurnikan hidup saudara kami ini, yang telah menerima sakramen baptis dan mengaku percaya. Teguhkanlah iman mereka, agar mampu hidup dalam kasih, pengampunan, serta pantang kekerasan, seturut kehendak-Mu. Rahmatilah mereka, agar meneladani Kristus dalam kehidupan mereka. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya, Dialah yang mempunyai kuasa selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kudoakan Engkau bersama dengan jemaat yang ada di gereja ini. Kudoakan Engkau, kudoakan Engkau, kudoakan Engkau, kudoakan Engkau. Sekali lagi, kudoakan Engkau. Kudoakan Engkau, kudoakan Engkau, kudoakan Engkau, kudoakan Engkau. Iya, bisa silakan diri dan tempat silakan duduk kembali. Silakan kembali tempat kalian. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan surat
baptis oleh majelis, berikut juga dengan kenang-kenangan yang sudah disiapkan. Saya undang Gera Peterson untuk maju ke depan. Selamat ya, Gera. Ini kenang-kenangan dari gereja. Saya diperkenalkan. Selanjutnya saya undang Matthew untuk maju ke depan. Ya, kita sudah menyaksikan ada kenang-kenangan dari gereja. Ya, terima dengan baik, saya juga surat baptisan gitu ya. Jadi sudah selesai sebetulnya. Tapi kita ingin mendengar kesaksian dari mereka, dan dalam hal ini diwakili oleh Matthew. Silakan Matthew memberikan kesaksian kenapa kamu dibaptis dan yang lain. Silakan ya. Ini aja di mimbar nggak apa-apa. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin hari ini aku cuma akan ceritain pengalaman aku aja gitu, kayak dari awal pas aku waktu itu belum mau dibaptis sampai akhirnya aku memutuskan buat mau dibaptis, terus dan hari ini aku akhirnya dibaptis gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu aku nggak mau dibaptis gitu, maksudnya kayak Pak Mami kayak dari 2 atau 3 tahun lalu gitu udah suruh aku terus buat, maksudnya kayak dorong aku buat ayo baptis, ayo baptis, ayo pelayanan di gereja gitu. Cuman kayak aku belum ada motivasi aja gitu, kayak belum ngerasa kalau pelayanan di gereja itu penting, kalau baptis itu penting gitu. Aku pikir kayak sebagai orang Kristen kayak kita yang penting datang ibadah aja gitu, terus dengerin khotbah, catat khotbah gitu tuh sudah. Tapi keluarga gitu, papi mami koko gitu kayak dorong aku terus gitu, kayak ayo dek, kayak baptis itu penting, pelayanan itu penting gitu. Walaupun maksudnya bukan memaksa, cuman kayak mendorong aku gitu supaya aku tahu yang terbaik gitu. Terus akhirnya, maksudnya pas itu aku juga masih belum mau sebenarnya, cuman lama-lama aku kayak nggak tahu tuh, itu pengen kayak dari diri sendiri kayak punya rasa pengen pelayanan aja gitu. Makanya jadi kayak itu sebenarnya aku udah pengen kayak dibaptis gitu. Kayak tapi masih dalam hati aku belum kasih tau mami gitu. Cuman karena waktu itu ada masalah lain gitu, kayak sebenarnya waktu itu kan, jadi aku sebenarnya ada 3 pilihan gitu buat dibaptis, kayak ada di gereja Cempaka Putih, ada di sini, sama gereja Koko gitu. Sebenarnya aku kayak sebenarnya semuanya ada plus minusnya gitu lah, kayak kalau di tempat Koko aku juga sebenarnya juga nyaman gitu tempat Koko. Cuman akhirnya aku memutuskan buat dibaptis di sini karena aku juga lihat Pak Mami udah lama di sini, terus juga udah bertumbuh di sini juga, jadi aku juga pengen ngikutin Pak Mami aja gitu. Dan ya setelah itu aku akhirnya memutuskan baptis ini, terus aku ikut katekisasi, dan ya aku belajar banyak sih dari katekisasi, kayak ajaran-ajarannya gitu, terus sejarah gereja ini gimana juga, dan lain-lain gitu, banyak lah pokoknya. Dan ya pokoknya aku bersyukur banget lah, kayak Tuhan tuh gerakin aku akhirnya supaya aku mau dibaptis gitu. Dan akhirnya hari ini aku dibaptis. Nah terus ya jadi karena aku udah dibaptis, sekarang nih aku udah, maksudnya kayak udah komit gitu, aku pengen dengan kesadaran diri sendiri dan keinginan diri sendiri, aku mau menyerahkan hidup aku sepenuhnya buat Tuhan gitu. Aku mau hidup aku dipakai Tuhan, aku mau hidup aku tuh jadi alat Tuhan, dan aku juga bisa jadi berkat dengan pelayanan yang aku lakuin di gereja, berkat bagi orang lain gitu.
Dan aku juga berharap nanti sampai aku gede nanti aku juga mau pelayanan bukan karena cuma didaftarin sekedar daftarin doang, cuma aku kayak emang pengen terus pelayanan gitu. Dan aku juga berharap semoga pilihan aku ini buat dibaptis di sini juga pilihan yang tepat, dan juga kehendak Tuhan juga aku dibaptis ini. Jadi aku mau bilang terima kasih gitu buat keluarga yang selalu dorong aku gitu buat mau dibaptis, buat mau melayanan, dan juga Pak Edi yang udah bimbing aku juga selama katekisasi sampai aku bisa akhirnya siap buat dibaptis gitu. Dan juga semua orang yang udah dukung aku sampai aku bisa dibaptis hari ini. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih. Iya, saya bersukacita sekali lagi untuk acara baptisan ini, sakramen baptis ini, semuanya dipimpin oleh Tuhan dengan baik, kesaksian yang sangat baik. Satu hari saya chat-chatan dengan Dr. Monik gitu ya. Cukup panjang memang, ya ketikanya panjang gitu. Kalau ngomong lebih cepat tuh, tapi dengan ketikan ini justru ada buktinya gitu. Itu kan kita bisa buktikan. Dr. Monik mengatakan di dalam pergumulannya Matthew dibaptis, Dr. Monik mengatakan ya sudah, mami pasti dihukum. Jadi sukacita. Saya menyambut senang untuk keluarga Pak Rudi melalui Dr. Monik pasti dihukum, maksudnya pasti di pengharapan ini. Yang kemarin apa enggak di pengharapan? Di pengharapan. Tapi sekarang pasti di pengharapan. Sekali lagi ini penyambutan yang aneh juga, karena udah di pengharapan kok disambut lagi. Tapi inilah rasa sukacita saya dan kami semua. Pasti di pengharapan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari majelis yang dalam ini diwakili Ketua Majelis, yaitu Penatua Priscilla Sugiyarti. Dipersilakan Ibu. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya, kalau pagi ini Saudara Gerard Peterson Cahyono dan Matthew Andika Geroy Hartono telah mengambil keputusan untuk dibaptis, disaksikan oleh hamba Tuhan, jemaat, dan orang tua serta oma yang tercinta, yang telah membimbing Gerard dan Matthew dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa ini tentu menyukakan Tuhan dan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Gerard dan Matthew. Baptisan ini adalah deklarasi pernyataan iman kepada Tuhan Yesus dan langkah awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbuah menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, dengan semangat baru, hiduplah sungguh-sungguh, bertekun dan setia melakukan firman Tuhan. Kami segenap majelis dan jemaat GKMI Pengharapan bersama dengan malaikat di surga sangat bersukacita menyambut Gerard dan Matthew sebagai keluarga komunitas GKMI Pengharapan dan keluarga Kerajaan Allah. Ayo terus kobarkan semangat. Bersama-sama kita menebarkan kasih yang mula-mula, sehingga orang melihat dan memuliakan Allah melalui diri Gerard dan Matthew. Selamat bergabung Matthew dan Gerard. Selamat bersama-sama melayani di GKMI Pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Priscilla ya sudah berikan sambutan bagi kami semua. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami bersukacita, saya bersukacita. Nah, sukacita itu bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi juga bisa sesuatu yang lebih. Ketika persiapan acara ini atau baptisan ini, sekali lagi hati kami bersukacita, malaikat Tuhan kan bersukacita. Ternyata Bu Rita sudah memikirkan hadiah buat mereka berdua begitu ya. Terus saya ngomong lagi, nih dikasih ini aja, kita kasih yang terbaik buat mereka gitu ya. Ternyata sudah siapkan, jadi hadiah kalian double nanti.
Ini adalah Indonesia merdeka tahun berapa? 70? 75, 76-nya nanti 2 hari lagi gitu. Masih 75. Yang istimewa Indonesia 75 tahun adalah terbitkan uang 75.000. Waktu itu kami tukar 4 lembar. Kami punya 4 lembar. Ya, lewat jemaat juga. 1 KTP, 1 lembar. Dan setiap orang di Indonesia tidak punya 1 orang itu 1, karena dicetak hanya 75 juta lembar. Sementara penduduk Indonesia jauh lebih pada 75 lembar, 25 juta tadi ya. Kami punya 4, dengan sukacita kami berikan 2 untuk kalian. Jadi bagian saya Bu Rita, IBLPV kami nggak berani angkut-angkut gitu ya. Bagian saya dan Bu Rita yang terbaik itu yang kami berikan untuk kalian berdua. Yuk, Gerard sama Matthew bisa di depan, Bu Rita yang serahkan gitu ya. Nanti uangnya tunjukin, betul nggak uang 75.000 gitu ya. Itu yang kami punya cuma itu aja, yang lainnya nggak punya gitu ya. Kalian mungkin punya uang lebih, ini sama Bu Rita aja. Ya ini ya, sekalian ya, asli ya. Ini bagian daripada kami. Tapi kami bersukacita, maka kami berikan yang terbaik apa yang kami bisa. Silakan berikan. Oke. Untuk calon baptisan lainnya belum tentu dapat 75.000 gitu. Sudah habis stoknya gitu. Oke, selamat kalian bekerja. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Theo pribadi yang memimpin ibadah dan sakramen baptis pada pagi ini. Dipersilakan Pak Theo. Sekali lagi selamat untuk Matthew, juga untuk kedua orang tuanya, Pak Rudi Hartono, Dr. Gigi Monica, Oma Rachel, dan keluarga besar ya. Juga untuk Gerard, Papa Mamanya, Pak Andi Cahyono, dan Ibu Melisa, serta Oma Hana, juga dengan keluarga besar kami ikut bersukacita. Kami mengucapkan selamat untuk sakramen baptis yang sudah berjalan dengan baik untuk Matthew dan Gerard. Mari kita menutup ibadah Minggu dan sakramen baptis pada hari ini dengan mengangkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Allah yang mengasihi
Ya, gembala kita, Pendeta EDSS akan memimpin kita untuk komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan juga doa berkat. Kami persilakan Pendeta EDSS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk kembali, jemaat di gereja, ambil waktu teduh. Tuhan berkati.